Pada zaman dahulu, ribuan tahun sebelum kita hidup di dunia ini, ada seorang nabi mulia bernama Nuh alaihissalam. Ia adalah seorang hamba Allah yang sangat taat, penuh kesabaran, dan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya yang hidup dalam kegelapan akidah. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah, sang pencipta langit dan bumi. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, sebelum Nabi Nuh diutus, beberapa orang saleh dari kaumnya meninggal dunia. Untuk mengenang, dibangunkan masjid untuk mereka. Di dalam masjid itu dibuatkan gambar-gambar yang menyerupai orang-orang saleh tadi. Dengan demikian, semua orang berharap selalu bisa mengenang amal baik mereka, agar selalu menjadi motivasi untuk melakukan apa yang dulu pernah mereka perbuat. Waktu kian lama berlalu. Sekarang, orang-orang saleh itu tidak hanya dibuatkan gambar, tetapi juga patung-patung yang sama, persis. Lambat laun, terjadi distorsi akidah. Patung yang dulu hanya dibuat untuk mengenang, kini justru disembah, dijadikan berhala. Lalu mereka menamainya dengan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Setelah sekian lama, Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah mereka. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi pada usia yang sangat matang. Ia mulai berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kelembutan dan hikmah. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Namun kaumnya menolak seruan itu. Mereka menganggap Nuh hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan dibanding mereka. Bahkan, mereka mengejeknya dan menuduhnya sebagai orang yang gila. "Wahai kaumku," seru Nabi Nuh dengan penuh kesabaran, "aku tidak meminta upah dari kalian atas seruanku ini. Upahku hanya dari Allah. Aku hanya ingin kalian selamat dari azabnya dan mendapatkan ridhanya." Nabi Nuh terus berdakwah siang dan malam secara terang-terangan maupun diam-diam. Ia mendatangi satu persatu kaumnya, membujuk mereka dengan argumen dan kasih sayang. Namun, hanya segelintir orang yang mau menerima dakwahnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin dan lemah. Kaum pembesar dan orang-orang kaya justru semakin membangkang. Mereka merasa terhina jika harus mengikuti ajaran yang diikuti oleh orang-orang rendah di mata mereka. Penolakan terhadap Nabi Nuh semakin keras. Mereka berkata dengan sombong, "Wahai Nuh, jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kami akan mengusirmu. Berhentilah bicara tentang Tuhanmu atau tunjukkan kepada kami azab yang kau ancamkan itu." Mendengar ancaman itu, Nabi Nuh tetap tenang. Ia hanya memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Namun, tahun demi tahun berlalu, mereka tetap membangkang. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman kepadanya. Akhirnya, ketika kaumnya semakin jauh dari kebenaran dan menolak semua peringatan, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Allah berfirman bahwa azab besar akan datang berupa banjir yang dahsyat yang akan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Kapal itu harus dibuat di atas daratan yang jauh dari lautan. Dengan penuh ketaatan, Nabi Nuh memulai pekerjaan itu. Kaumnya yang melihatnya semakin mengejeknya. "Wahai Nuh, kau ini sudah gila. Membuat kapal di tempat yang tidak ada air? Apa kau mengharapkan hujan deras yang akan membawa kapalmu?" Mereka mencemooh sambil tertawa. Namun, Nabi Nuh tidak menghiraukan ejekan mereka. Ia terus bekerja dengan tekad yang kuat karena ia yakin akan janji Allah. Setelah kapal selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa keluarganya yang beriman dan para pengikutnya ke dalam kapal. Selain itu, Allah juga memerintahkannya untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan, jantan dan betina agar mereka selamat dari kehancuran. Kemudian, tibalah saat yang telah dijanjikan. Langit mulai menurunkan hujan yang deras tanpa henti. Air juga memancar dari bumi, memenuhi setiap tempat. Dalam sekejap, banjir melanda seluruh wilayah, menenggelamkan rumah, pohon,
bahkan gunung. Di tengah-tengah kekacauan itu, Nabi Nuh melihat salah satu anaknya yang tidak mau menaiki kapal. Dengan penuh kasih, ia memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang kafir." Namun, anaknya menolak seruan itu. Ia berkata, "Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air bah." Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang mendapat rahmat Allah." Sayangnya, anak Nabi Nuh tetap keras kepala. Gelombang besar menghantamnya, dan ia pun tenggelam bersama orang-orang yang durhaka. Setelah bumi sepenuhnya dibersihkan dari kaum yang zalim, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan, dan bumi untuk menelan airnya. Kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di atas Gunung Judi. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman turun dari kapal dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Allah memberikan kehidupan baru kepada mereka, menjadikan mereka nenek moyang dari generasi manusia berikutnya. Nabi Nuh mengajarkan mereka untuk selalu beriman kepada Allah dan menjalankan kehidupan dengan adil dan penuh kebaikan. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Ia adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menghadapi cobaan, serta bukti bahwa azab Allah akan menimpa mereka yang sombong dan membangkang. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh ini dan menjadi hamba Allah yang taat. Amin ya Rabbal Alamin.